Perkenalkan, nama saya Joshua Alexander Situmorang dengan NIP 20001031 Saya peserta laksar CPNS Makamulu kelas 104 kelompok 102. Di sini saya akan memaparkan materi dengan tema tokoh pahlawan nasional Indonesia. Yang pertama ada pahlawan Bung Tomo dan yang kedua ada pahlawan Jenderal Abdul Haris Nasution. Satu, pahlawan nasional Bung Tomo dengan profil singkatnya yaitu nama lengkap Sutomo, dikenal sebagai Bung Tomo. Lahir 3 Oktober 1920 di Surabaya. Wafat 7 Oktober 1981 di Padang Arafah. Peran utama sebagai orator ulung, pengobar semangat rakyat, dan tokoh dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945. Penghargaan sebagai pahlawan nasional. Konteks sejarah. Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Belanda berusaha kembali menjajah dengan menunggangi kedatangan tentara sekutu. Insiden bendera di Hotel Yamato, Surabaya, 19 September 1945, memicu semangat perlawanan. Pertempuran besar terjadi pada 10 November 1945 melawan pasukan Inggris dan Nica di Belanda. Bung Tomo dengan pidato-pidato heroiknya berhasil menggerakkan massa rakyat Surabaya untuk berjuang habis-habisan. B. Peran dan kontribusi Bung Tomo. 1. Sebagai orator perlawanan. Lewat radio, Bung Tomo menyerukan semangat jihad dan pengorbanan. Yang kedua, simbol moral dan mental. Mampu mengubah ketakutan menjadi keberanian. Yang ketiga, memperkuat identitas nasional. Menyuarakan pentingnya memperhatikan kemerdekaan. C. Nilai kepahlawanan Bung Tomo. 1. Keberanian. Tidak gentar menghadapi pasukan sekutu yang jauh lebih kuat. 2. Kecakapan komunikasi. Menggunakan radio sebagai alat perjuangan modern. 3. Kepemimpinan moral. Bukan panglima militer tapi mampu memimpin lewat kata-kata. 4. Pengorbanan. Menyerahkan jiwa raga untuk mempertahankan kemerdekaan. 5. Kebersamaan. Menyatukan masyarakat lintas golongan dengan semangat perjuangan. D. Motivasi untuk PNS. Yang pertama, komunikasi efektif, yaitu mampu menyampaikan pesan dengan jelas kepada masyarakat. 2. Motivator publik, yaitu membangkitkan semangat kerja di tim kantor maupun masyarakat. Yang ketiga, keberanian berpendapat, yaitu berani menyuarakan kebenaran walau tidak populer. Yang keempat, integritas, konsisten antara ucapan dan tindakan. Yang kelima, pemanfaatan teknologi. Bung Tomo memakai radio, sedangkan PNS kini memakai teknologi digital. 2. Pahlawan nasional Jenderal Abdul Haris Nasution. Dengan profil singkatnya yaitu nama lengkap Abdul Haris Nasution. Lahir di Kota Nopan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, 3 Desember 1918. Wafat 6 September tahun 2000 di Jakarta. Karya terpentingnya yaitu buku Pokok-Pokok Gerilya yang menjadi referensi perang rakyat semesta. Kemudian, konteks sejarah. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bangsa kita tidak langsung hidup tenang. Belanda ingin kembali menjajah melalui agresi militer. Ditambah ancaman pemberontakan dari dalam negeri, seperti DI, TII, dan PRRI, atau Permesta. Dalam konteks inilah Abdul Haris Nasution tampil sebagai tokoh sentral, merumuskan strategi perang gerilya yang menyelamatkan Republik di masa-masa genting. B. Peran dan kontribusi Jenderal Abdul Haris Nasution. Yang pertama, masa revolusi kemerdekaan tahun 1945 sampai
tahun 1949. Memimpin Divisi 3 Jawa Barat dalam perang melawan Belanda. Merumuskan strategi perang gerilya yang kemudian dikenal dengan Perang Rakyat Semesta. Yang kedua, pasca kemerdekaan tahun 1950 sampai 1965. Berperan penting dalam menumpas pemberontakan DITII dan menjaga keutuhan NKRI. Selanjutnya, peristiwa G30 SPKI tahun 1965 dan menjadi target utama PKI. Kemudian C, nilai kepahlawanan Jenderal Abdul Haris Nasution. Yang pertama, keberanian, yaitu berani menghadapi penjajahan Belanda, pemberontakan hingga ancaman. Yang kedua, pengorbanan. Kehilangan putri tercinta dalam peristiwa G30 SPKI. Yang ketiga, kecerdasan strategis. Pemikir militer kelas dunia merumuskan strategi perang rakyat semesta yang membuat bangsa kecil seperti Indonesia bisa bertahan. Yang keempat, kepemimpinan visioner, mampu mengarahkan TNI dan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. D, motivasi untuk PNS. Disiplin dan profesionalisme. PNS harus meneladani disiplin tinggi Nasution dalam melaksanakan tugas negara. 2. Berpikir strategis. PNS juga harus mampu merencanakan program dan kebijakan yang bermanfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Yang ketiga, berintegritas dan kejujuran. Meneladani keteguhan Nasution untuk menjaga prinsip dan kebenaran meski menghadapi godaan dan tekanan. Yang keempat, pengabdian dan pengorbanan. Rela berkorban demi kepentingan bangsa. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.